Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatun ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah Majelis Ta'lim Fatimatuz Zahra yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Nahnu dha'iful ladzi qawaituhu falakal hamdu. Sejatinya manusia ini hakikatnya itu dhaif, lemah. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita bisa untuk menjalankan aktivitas ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah. Nahnul faqirul ladzi aghnaytuhu falakal hamd. Sejatinya kita ini fakir, fakir ilmu, fakir sakafah, fakir harta. Kalaupun ada yang diberikan kekayaan, kekuatan, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah. Nahnul maridul ladzi syafaituhu falakal hamd. Kita juga sakit, baik sakit secara fisiknya, hatinya. Maka yang membuat kesembuhan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga Allah mentakdirkan kita kelak di yaumil qiyamah bisa berjumpa dengan beliau kelak dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para jamaah Majelis Ta'lim Fatimatuz Zahra yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini akan kita lanjutkan materi tentang tabiatul islamiyah, tabiat islamiyah yang membahas tentang dinul amali wal amal. Agama yang berdasarkan atas amal perbuatan dan harapan. Para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia harus beramal? Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Maka dalam hal ini harus penting untuk banyak meningkatkan amal-amal kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amal kebaikan maka dia akan melihatnya. Siapa yang beramal keburukan pun dia akan mendapatkan balasannya. Dan rata-rata kebanyakan dalam Al-Quran, setelah umat Islam ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah bagaimana dia keimanan ini harus diikutsertakan dengan amal-amal soleh. Ya. Dalam surat Al-Asr disebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang melakukan kebaikan, yang beriman kepada Allah dan beramal 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang mereka saling menasihati dalam kebaikan dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesi kali ini walaupun via
webinar yang qadarullah, kondisi pada pertemuan tadi ya manusia hanya ikhtiariyah, namun takdir Allah yang menentukan karena sinyal dan konektifnya agak gangguan. Maka insya Allah semoga dengan wasilah link ini tetap tidak mengurangi semangat kita semua dalam talabul ilm. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti jalan saraya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Fa idza faraghta fansab. Ketika kita selesai satu urusan, maka lakukan urusan yang lain. Maka sejatinya orang yang beriman adalah ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka pahala baginya. Ketika mendapatkan musibah pun itu bernilai pahala bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, dinul amal wa dinul amal, ya, perbedaannya antara ain dengan alif, ya. Amalun atau amali itu adalah amal perbuatan, kemudian al-amali adalah harapan ataupun keinginan, ya, cita-cita. Kenapa harus agama ini adalah agama yang amal dan harapan, ya? Karena memang agama ini adalah bukan hanya sekedar angan-angan kosong, ya. Bukan pula merupakan agama ini namun bersumber dari yantiqu bilisan tasdiqun fil qalb wal amalu bil arkan. Islam ini tabiatnya adalah bagaimana amalan kita ini adalah diucapkan dengan lisan, ikrarnya, kemudian dimantapkan, dikuatkan dengan hati, dan direalisasikan dengan amal perbuatan, ya. Sebagaimana kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini pun harus senantiasa membekali diri kita dengan amal-amal yang kebaikan. Syahrul Rajab syahrun zar'un. Bulan Rajab ini adalah bulan nanam bibit, ya, kebaikan. Syahrun Sya'ban syahrun saqiyun. Bulan Sya'ban adalah bulan ya, menyirami, memupuki bibit tersebut. Wa syahrul Ramadan janibus samar. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan bagaimana kita memetik hasil tanaman yang kita petik. Apa yang harus kita tanam? Maka masuk bulan Rajab dan Sya'ban kali ini adalah bagaimana kita dengan senantiasa beramal amalan kebaikan yang bisa kita lakukan secara maksimal, baik dari qiyam, siyam, kemudian tilawah, ya, silatul arham wa ghairu zalik. Kemudian tidak semua orang mengakui atas sesuatu dapat raihnya hanya dengan sekedar mengakuinya. Artinya konsep amal tabiat Islaminya ini harus benar-benar, ya, direalisasikan. Ketika orang yang beriman dia melakukan amal kebaikan, maka salah satu adalah pengakuan bahwa dia adalah orang Islam atau Muslim yang sejati. Tidak semua orang yang mengatakan bahwa dirinya berada dalam kebenaran lalu ucapannya itu didengar hanya dengan pengakuan saja sebelum dia mendapatkan bukti dari Allah yang menyatakan atas kebenarannya. Para jamaah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan dalam ayat surat keempat ayat 123 dan 125, ya, pada saat ayat ini diturunkan para sahabat menangis bersedih. Wahai Rasulullah, ayat ini tidak menyisakan barang sedikit pun dari balasan. Apa ayat itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat 123, ya, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi
as-salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Laisa bi amaniyikum, ya. Bukanlah amani, ya. Bukanlah suatu angan-angan harapan dari kalian, wala amani ahlul kitab, begitu juga angan-angan atau harapan ahlul kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Jelas barang siapa yang melakukan keburukan akan mendapatkan imbalan keburukan sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Wala yajid lahu min dunillahi min wali wala nasir. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menjadi penolong, yang bisa menjadi pembela kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan salihat, perhatikan, bukan hanya sekedar beriman. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan salihat min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan saat ketika dia melakukan kebaikan itu dia dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dizalimi sedikit pun dengan apa yang mereka lakukan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat pun menangis, ya, sedih, ya. Wahai Rasulullah, ayat ini tidak menyisakan barang sedikit pun dari balasan apa yang dilakukan manusia. Maka Rasulullah bersabda, "Amma walladzi nafsi biyadihi innaha lakuma unzilat." Ingatlah, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya dan kekuasaannya, sesungguhnya ayat ini mempunyai arti apa yang diturunkan. Walakin abashiru wa qarribu wa saddidu. Maka hendaklah kalian semua, ya, abashiru, ya, saya berikan kabar gembira, wa qarribu wa saddidu, maka tegakkanlah, ya, teguhkanlah, kemudian berikan kabar gembira kepada kalian semua, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qarribu wasaddidu, ya, kemudian teguhkanlah, ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, perkuat keteguhannya. La yusibu ahadukum minkum fid dunya illa kaffarallahu binha khati'ati. Tidaklah seseorang muslim yang dia mendapatkan atau ditimpa musibah di dunia, melainkan Allah akan senantiasa menghapuskan dosanya atas musibah yang dilakukan. Hatta syauk, sampai duri, yushakuha, yang menusuknya, ahadukum fi qadamai, ya, di telapak kakinya, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Para jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa besarnya amalan-amalan, kemudian balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Sudah menjadi fitrah manusia, ya, yang namanya setiap amalan itu akan majzi, minta balasan. Oleh itu Allah pun memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang masuk bulan suci Ramadan dengan keimanan dan dia mengharapkan imbalan pahala insyaallah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak ada amalan atau agama
yang memberikan timbangan ataupun balasan yang besar melainkan agama Islam. Ad'afan mudha'afah, amalan yang lipat gandaan yang sangat besar sekali, ya, sampai lipatannya 10 kali lipat, 700 lipat, bahkan lebih, ya. Seorang mukmin sangatlah yakin dengan balasan Allah sehingga ia berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, yang langit surganya Allah luasnya antara langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan demikianlah, ya, untuk orang-orang yang hendaknya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka jamaah Fatimah Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Jelas watak Islam itu membentuk pribadi yang optimis, ya. Jadi umat Islam ini tidak dituntut untuk senantiasa dia pesimis. Wala tai'asu min rauhillah, janganlah pernah berutus asa di atas rahmat Allah, ya. Maka di sini Allah senantiasa memberitakan kita untuk senantiasa optimisme, selalu memberikan motivasi baik secara pribadi, keluarga dan orang lain untuk optimis atas balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang senantiasa beramal kebaikan. Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru, ya. Berikanlah kabar gembira dan jangan lari dari permasalahan, ya. Mudahkanlah dan jangan mempersulit apa yang dilakukan. Amil mutafa'il, ya. Jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang ke-8, bahwa tabiatul Islam, ya, setelah tadi adalah al-amalu wal amal, ya. Tabiat Islam ini adalah amal perbuatan dan harapan. Yang ke-8 adalah dinul quwwah wal mas'uliyah, agama yang didasarkan dengan quwwah, ya, dan mas'uliyah, ya. Apa yang dimaksud dengan quwwah dan mas'uliyah? Kekuatan adalah unsur yang sangat harus dipersiapkan, ya. Kekuatan. Kenapa harus kuat? Karena kita dituntut untuk senantiasa, ya, melanjutkan estafet perjuangan ini, ya. Di dalam surat An-Nisa pun disebutkan bahwa, ya, hendaklah kita senantiasa jangan meninggalkan generasi-generasi yang lemah setelah meninggalnya manusia, setelah meninggalnya kita. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kalian takut meninggalkan setelah kalian itu min khalfihim dzurriyyatan, keturunan-keturunan yang lemah, khafu 'alaihim, takutlah kepada mereka, ya. Falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min qawiyyun khairun wa ahabba ilallah min mu'min dha'if fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin, ya, seorang yang dicintai Allah, ya, dalam segala hal dibandingkan mukmin yang lemah. Fi kulli khair, dalam segala kebaikan. Artinya bahwa kita dituntut untuk senantiasa kuat dalam segala hal, baik kuat ruhiyahnya, kuat jasadiyahnya, kuat sakafahnya, kuat iktisadiyahnya, ya, maliyahnya dan seterusnya. Sehingga dengan kekuatan itu bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat lebih banyak.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ya di samping menganjurkan adalah mukmin yang kuat, dan beliau menghindar, berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat yang lemah. Ya, yang sering dibaca azkar sabah wa masa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku berlindung kepadamu dari sifat hammi, gundah gulana. Hakikat insan itu adalah berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika mendapatkan nikmat lupa. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang salat istiqamah, konsisten dengan salatnya, menjaga amanah, bersedekah, takut kepada Allah, menjaga salat dan seterusnya. Artinya jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat hammi, gundah gulana, keluh kesah ini adalah ternyata salah satu dari sifat kelemahan. Wal hazan, begitu juga dengan sedih. Ya, sedih juga yang berlebihan adalah sumber kelemahan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah, wal kasal, dan kemalasan. Maka dalam hal ini pun sifat lemah dan kemalasan adalah sumber kelemahan. Minal jubni wal bukhl, dan berlindung dari sifat juban, ya, pengecut yang tidak mau membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Maka Rasulullah pun dalam hal ini dia berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jauhkan tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan kami rezekikan kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian tunjukkanlah keburukan itu adalah buruk, dan rezekikan kami untuk menjauhkan keburukan tersebut. Ya. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar ya dijauhkan dari ghalabatid daini, ya, belitan hutang, dan qahrir rijal, kekerasan terhadap orang lain. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinul quwwah wal mas'uliyah. Hakikat manusia ini atau hakikat Islam ini adalah bagaimana ada unsur kekuatan di dalamnya, ada unsur mas'uliyah. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika dzalika anhu mas'ula. Karena sesungguhnya mata, telinga, hati akan diminta pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berlindung dari simbol kelemahan, dha'ful irada bil hammi wal hazan, lemah kemauan, ya, berupa gundah dan gelisah. Dha'ful intaj bil ajzi wal kasal, lemah produktivitas dari ketidakmauan dan kemalasan. Dha'ful jaybi wal mali bil jubni wal bukhl, lemah harta dari sifat pengecut dan kikir. Wa dha'ful izza wal karama bid dini wal qahar, lemahnya kemuliaan dan karamah agama ini dari hal-hal yang kekerasan atau sikap yang qahar, ya, sifat kesombongan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita harus berlindung dari sifat-sifat yang lemah ini. Kita lanjutkan. Kekuatan itu bukanlah menindas orang lain. Kekuatan itu dalam Islam kekuatan yang bertanggung jawab. Kenapa? Innas sam'a wal basar wa fuad. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua kalian akan dipertanggungjawab, diminta pertanyaan atas apa yang kalian lakukan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Akan datang di hari manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ya, ibunya lari dari orang
suaminya. Wa sahibatihi wa bani, temannya lari dari teman yang lain, anaknya lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu semua akan diminta pertanggungjawaban masing-masing atas apa yang dia lakukan. Para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa ya dengan memahami tabiatul Islam ini memberikan kita sadar bahwa Islam bukan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana Islam ini adalah sumber kekuatan dan ada rasa tanggung jawab. Mengapa harus bertanggung jawab? Karena kullukum ra'in, semua kalian itu adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Wa imamun ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, seorang imam pemimpin adalah seorang pemimpin dan setiap kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, seorang suami, seorang bapak adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atun ra'iyah bi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal khadimur ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang khadim pembantu pun adalah pemimpin ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan, baik berbuah harta ataupun amanah yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Islam ini perlu yang namanya tabiatul quwatul mas'uliyah ya. Islam ini adalah tabiat pribadi yang kuat dan dipercaya. Begitu juga Nabi Allah Musa disifati dengan anak perempuannya Nabi Syuaib ya sebagai qawiyun amin ya. Mengapa? Karena beliau ya ketika dikejar di Mesir, kemudian ada seorang wanita yang memerlukan bantuan ya, kemudian dia bisa membantu itu, kemudian dengan kekuatannya bisa ya dengan mampu mudahnya mengambilkan air ya, maka dia ya mendapatkan kepercayaan ya, qawiyul amin ya. Qawiyul amin adalah orang yang qawi, yang kuat dan dapat dipercaya. Sebaliknya ketika kekuatan itu ya hanya bersumber dari kekuatan zohiriyah tanpa diikutsertakan dengan kekuatan imaninya, maka kekuatan itu akan menjadi malapetaka ya. Dengan kekuatan itu, baik kekuatan otoriter, kekuatan maliyah, kekuatan mansab, kedudukan, ketika tidak digunakan dengan jalan yang Allah ridhoi, maka akan menjadi kemudaratan. Bagaimana kisahnya kaum Samud ya mendustakan Nabi Allah Saleh ya, mengumpulkan 5 orang yang kuat-kuat untuk membunuh onta betina Nabi Saleh dengan imbalan masing-masing ya. Begitu juga dengan seorang yang membunuh onta itu sehari mereka menuju rumah Nabi Saleh dan menyerang beliau serta keluarganya secara tiba-tiba dan mendahului ancaman atau azab yang diberikan kepada Nabi Allah Saleh ya. Maka dalam hal ini pun kekuatan kaum Samud ini ya justru mendatangkan kemudaratan ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dinul quwwah wal mas'uliyah harus melekat dan disertai dengan kekuatan iman ya. Rasa tanggung jawab harus disertai dengan kekuatan iman. Kemudian yang kesembilan ya, kita selesaikan satu poin lagi ya, tabiatul islamiyah dinul izzah warahmah. Kita harus memahami bahwa agama Islam ini adalah dinul izzah warahmah, agama kemuliaan dan rahmat. Islam adalah agama izzah, penuh harga diri ya, dan kemuliaan
baik penganutnya atau agama Islam itu sendiri. Antara izzah ya, kemudian dan kibar memiliki perbedaan yang ya tidak banyak ya. Penampilannya beda tapi motivasi dan pondasinya yang membuat berbeda. Izzah motivasinya adalah al-imanul matin, iman yang kuat. Sedangkan kibar, kesombongan adalah motivasinya adalah hawa nafsu ya. Kita lihat bagaimana contoh bahwa izzah ya, kekuatan Islam ini, apalagi kita berada di akhir zaman ya, yang Rasulullah mengatakan yushaku antada akumul umam ya, akan datang suatu kalian di masa umat Islam ini tidak ada kekuatan ya, kagusa usail, seperti buih di lautan ya, akan mudah ya, jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatan ya, karena lantaran terhinggap penyakit wahan, yaitu hubbu dunya wa karahiyatul maut ya. Maka izzah umat Islam ini akan menjadi mulia ketika dilaksanakan dengan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Izzah sangat dijunjung tinggi dalam Islam, maka Islam melarang tunduk kepada binatang. Ketika seorang hamba dia tunduk kepada bintang, binatang, tumbuhan, maka hilang izzah dari basyariyah, kemuliaan manusia ya. Maka ketika manusia dia taat kepada Allah, maka status mansubnya akan lebih tinggi daripada malaikat. Namun ketika manusia tidak menggunakan peran penting fitrahnya, bahkan dia melampaui batas apa yang dia lakukan, maka yang terjadi ulaika kal an'am bal hum adall. Maka manusia itu ketika melampaui batas, kemudian izzahnya tidak dijaga, maka Allah mengatakan mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih lagi lebih rendah daripada hewan ternak. Maka ya, jangan sampai mengalihkan izzah manusia ini dengan dia tunduk kepada hal-hal yang khurafat, hal-hal yang membawa syubhat, hal-hal yang memang kecenderungan kepada mencidrai agama itu sendiri. Tunduk kepada orang kafir memberikan izzah Islamiyah ya. Begitu juga ya, tunduk kepada orang-orang kufar ya. Rasulullah mengatakan bahwa asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Karakter Islam adalah bagaimana dia kepada orang-orang kafir dia tegas, dan kepada orang-orang muslim dia saling rahmah, saling menasihati, kemudian saling kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kemudian tunduk kepada kekuatan kufar menghilangkan izzah jamaah ya. Maka dengan tiga izzah itu adalah senantiasa pondasi pokok. Dalam kisah perang Qadisiyah yang bernama Rustum membangun kemah yang megah ya, dia meminta dikirim utusan dari pasukan Islam untuk mengajak dialog. Dia ingin dikirim orang yang biasa, bukan pemimpin. Kemudian ia mendesain pintu kemahnya dengan pendek sehingga tidak bisa masuk, ataupun masuk harus ruku, sehingga siapapun yang masuk mesti menunduk. Kemudian sementara singgasana tempat yang di depan pintu adalah besar. Pada saat seorang utusan muslim datang, maka ketika dia masuk, strategi ini otomatis akan ruku dan nunduk. Namun izzah utusan ini walaupun dari kalangan biasa mendapatkan kemuliaan, maka dia berpikir cerdas ya. Saat utusan itu kemudian datang, dia langsung paham dengan situasi, dia masuk dengan cara mundur, sehingga Rustum mendapati kemudian bokongnya ya bukan ruku, akan tapi kebalikannya, bokongnya sebagai simbol ketundukan ya atas perilaku Rustum yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meski Islam ini adalah agama izzah ya, agama yang kemuliaan kepada orang-orang musuh Islam ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, namun di sisi lain adalah agama rahmah. Maka izzah ya, kemudian juga warahmah ya, harus sinergi ya. Man lam yarhamun nas lam yarhamullahu azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang tidak menyayangi manusia,
maka dia tidak akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmannya Allah berlaku bagi seluruh makhluk, ya. Rahmannya Allah berlaku bagi seluruh makhluk yang ada di dunia, baik dabbah, ya, hewan ternak, baik muslim ataupun kafir. Maka ketika seorang makhluk Allah itu melakukan kebaikan, otomatis dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahimnya Allah itu berlaku bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah bersabda, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai. Di kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ini adalah rahmatnya Allah mencakup segala urusan. Sedangkan azabnya Allah, ya, azab usibu biman asya, diberikan bagi orang yang dikehendaki. Namun rahmatnya Allah lebih luas. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Inna lillahi mi'at rahmah." Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat, ya. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fiha yata'atafu wa fiha yatarahamu. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan Allah menurunkan 1 rahmat saja sehingga di antara rahmat Allah itu saling menyayangi, ya. Di antara jin sesama jin, manusia dengan manusia, binatang dengan binatang, ya. Kemudian yatarahamu wa ta'atibu wal wahsyu, kemudian sampai wahsh, ya. Wahsh itu adalah seperti hewan kecil, kutu, kecoak dan seterusnya, ala walidiha, ya. Kemudian serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ibunya, ya, bisa memberikan rahmatnya kepada anak. Wa akharallahu tis'a wa tis'ina rahmah, dan Allah mengakhirkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yarhamu biha ibadun yaumal qiyamah. Allah menyimpannya nanti dan akan diberikan nanti 99 kelak di hari kiamat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya bagi kita ke semua. Semoga Allah senantiasa dalam rangka kita talabul ilmi, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya, ya. Majtama'a qaumun fi baiti min buyuti la yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum majlis talabul ilmi, ya. Salah satunya juga mungkin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah webinar ini pun Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun mengepakkan sayapnya. Wa zakarallahu fiman indah, dan Allah turunkan sebut-sebut nama majlis taklim tersebut. Allah sebut-sebut taklim tarbawi tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri khas karakter pribadi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika dia mengetahui tentang Islam adalah agama yang izzah dan kasih sayang. Maka ini ciri khas jugalah, ya, ciri khas yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya. Umar bin Khattab adalah seorang yang iza fajjal, kalau jin lewat di depannya, syaitan lawannya, pasalaka fajjan akhar, maka cari jalan yang lain. Ketika Umar bin Khattab, dia terkenal bahwa qawiyun, ya, kemudian dia kuat, gagah, pemberani. Namun ketika beliau kemudian dia mendapatkan amanah menjadi khalifah, beliau sangat sering berkeliling memantau rakyatnya. Beliau sangat peduli dengan kesulitan dan segera membantunya. Maka ini menunjukkan bahwa kekuatan yang berada di dalam tangan orang-orang yang beriman maka akan menjadi kekuatan rahmat bagi umat Islam dan seluruh masyarakat yang ada. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dengan kekuatan ini, baik kuat ruhiyah kita, kekuatan iman kita, kekuatan fisik kita, dan Allah SWT menganugerahkan
para zuriat kita, ya, para generasi penerus kita, jangan sampai menjadikan zuriat ataupun generasi-generasi yang lemah yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 3 poin ini semoga senantiasa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan sakofah pemahaman kita terhadap agama ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah memahami agama Islam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan ucap lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.